Dalam video ini, Roma Hurmuzi atau yang akrab dipanggil Romi berbicara soal sistem politik yang berbiaya tinggi. Hari ini pejabat, besok langsung jadi penjahat. Pernyataan Romi ini menuai reaksi dari netizen sesaat setelah mantan ketua P3 ini terjaring OTT KPK. Karir Romi bermula saat dirinya masuk menjadi anggota Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tahun 1998. Namun Romi memilih P3 untuk meniti karir politiknya. Romi juga tercatat pernah menjadi staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Surya Dharma Ali yang juga sebagai Ketua Umum P3 saat itu. Tahun 2009, Romi juga mencoba maju sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Hasilnya, Romi terpilih dan menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Romi juga menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI dan menduduki jabatan Sekretaris Jenderal atau Sekjen P3 periode 2011-2015. Jerat kasus korupsi pada Romi kini seakan mengingatkan kembali pada sosok Surya Dharma Ali, mantan Ketua Umum P3 yang juga mantan Menteri Agama. Surya Dharma Ali kini tengah menjalani hukuman dalam kasus korupsi. Kemudian kita perlu soroti adalah juga misalnya posisi sebagai ketua partai. Kalau bicara soal partai, ini kan bukan yang pertama kali partai yang sama, kementerian yang sama terlibat dalam perkara korupsi. Ini juga menjadi catatan bahwa memang bagaimana kemudian kedekatan partai yang selama ini menduduki jabatan pos menteri tersebut juga perlu dievaluasi. Tahun 2015, KPK menahan Surya Dharma Ali, Ketua Umum P3, yang juga mantan Menteri Agama, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Setelah Surya Dharma Ali terjerat korupsi, P3 goyang. Partai berlambang Ka'bah ini terbelah menjadi dua kubu. Konflik menahun tersebut juga diseret ke jalur hukum. Hingga akhirnya pada Juni 2017, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kubu Romi. P3 kubu Romi kemudian dinilai berhak mengikuti pemilu 2019. Sementara pada Pilpres 2019, P3 memberikan dukungan pada pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sementara kubu Humphrey Jemat, meski tak ikut pemilu, mengarahkan dukungan pada Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Lika-liku perjalanan politik Roma Hurmuzi menarik perhatian publik saat dirinya masuk dalam salah satu nama pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Meski akhirnya Joko Widodo memilih Ma'ruf Amin untuk maju bersamanya sebagai calon wakil presiden. Meski dirinya tak dipilih Jokowi sebagai cawapres, Romi tetap setia berada pada kubu petahana. Romi bahkan didaulat menjadi tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Kedekatan Romi dengan Jokowi terlihat dari video yang sempat viral di media sosial. Salah satunya potongan video Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun yang mengucapkan doa dukungan terhadap Prabowo. Video ini sempat viral di media sosial karena doa tersebut dipanjatkan saat acara kunjungan Joko Widodo. Tak berselang lama, Romi kembali mengirim video yang menunjukkan klarifikasi Mbah Mun terkait salah ucapnya. OTT yang dilakukan terhadap Romi menambah daftar penangkapan ketua partai terkait tindak pidana korupsi. KPK menduga ada keuntungan yang diperoleh dari aliran dana yang disalurkan. Apakah dia melakukan itu untuk partai atau untuk dirinya? Menurut saya Romi yang paling tahu. Tapi tentu ini adalah juga tidak bisa dipisahkan begitu saja bahwa ini seolah-olah individual. Dia ketua umum partai loh. Pastinya sudah tahu resiko-resikonya dia melakukan satu tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kini KPK sudah menetapkan tersangka kepada mantan ketua umum P3 ini. Romi harus menjalani serangkaian pemeriksaan dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain Romi, KPK juga menetapkan 2 orang tersangka lain, yaitu Haris Hasanuddin, Kepala Kanwil Kemenak Jatim, dan Muhammad Muafak Wirahadi, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik. Jadi 2 tersangka HRS dan MFQ yang kami tetapkan ini, Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Kementerian Agama ini,
kami duga punya kepentingan agar mereka diangkat atau menduduki jabatan sebagai pejabat di Kementerian Agama tersebut. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan, KPK menyita ratusan juta rupiah dan juga melakukan penggeledahan di ruang Kementerian Agama. Lantas, apa saja temuan di ruang Menteri Agama? Pada saat tangkap tangannya sekitar 115-an juta rupiah yang kami sita. Kemudian diduga sebelumnya sudah terjadi penerimaan 250 juta. Sekitar 2 hari berikutnya dilakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta. Kami juga menyita sejumlah uang lagi dari ruangan Menteri Agama. Ada 30.000 dolar Amerika dan juga 180 jutaan dalam mata uang rupiah. Bukan hanya ratusan juta rupiah, KPK juga menyita beberapa berkas atau dokumen-dokumen terkait pengisian jabatan. Selain ruang kerja Menteri Agama, KPK juga menggeledah ruangan Sekjen dan Kepala Biro Kepegawaian. Tertangkapnya Romahur Muzi menguatkan dugaan adanya intervensi partai dalam lembaga pemerintahan atau kementerian. Benarkah sistem jatah partai untuk menduduki kementerian semakin membuka ruang untuk tindak pidana korupsi?